lebih awal dari sawah. Biasanya kamu pulang sampai sore sama nenek di sawah. Terus dia pulang lebih awal, saya tanya, kok pulang cepat? Kepala saya pusing, kata paman gitu. Saya masuk ke kamar, terus paman minta dibuatkan kopi dan minta dibawa ke makanan. Saya bawa ke kamar. Ya, besok. BAP-nya baru besok Ya, gitu, ya. Pak. Baru setelah itu tersangka bisa dipanggil. Kalau untuk dipanggil kan karena kita belum tahu di mana dia sekarang berada. Tapi kan kami kan di sini kepolisian mempunyai relasi-relasi yang bisa membantu kami untuk mencari calon tersangka tersebut. Oke, siap. Jadi besok. Ya, besok. Oke, terima kasih ya Pak ya. Korban butuh mungkin psikolog atau butuh mungkin luka-luka ke dokter atau butuh ke rumah aman. Dari situ aja ya mulainya. Dari mulai pendampingan ke lembaga rujukan. Nah setelah itu kalau memang kalau memang mau langsung ke polisi dulu sudah silakan ke polisi lagi bisa dari sini. Jadi kita dari lembaga rujukan itu kita tidak lama-lama karena nggak mungkin pemeriksaan sendiri kan. Pemeriksaan biasanya 4 hari atau berapa hari. Jadi kita lebih ini aja perkembangan korban atau kasusnya gitu ya. Dan ada memang yang juga harusnya diberikan kepada psikolog biar ada dari pengalaman. Setelah itu kita juga bisa pulang gitu ya. Nah di tahapan polisi lah, itu sebenarnya ada 2 tahapan kan. Tahapan membuat laporan sama tahapan pemeriksaan. Dan itu yang kita akan lihat betul gitu ya. Bagaimana lawan atau mempraktekkan. Silakan. Terima kasih. Ibu udah lama kenal. Iya. Jadi gimana kabar buruk ibu itu? Gini, kan Rikanya masih belum bisa pulang ke Indonesia sampai sekarang karena setelah diperiksa semua ternyata dokumen yang diurus oleh Naomi itu semuanya palsu. Jadi sekarang Rika masih ditahan di KBRI Malaysia. Kalau begitu harapan-harapan ibu gimana ini tentang Rika ini? Apa yang harus kita lakukan untuk Rika? Apakah ibu udah 2 kali kan untuk Rika pulang ke Indonesia? Ya, intinya Bu, harapan kami keluarga bagaimana supaya Rika segera pulang ke Indonesia. Setelah itu para pelaku khususnya Naomi dan Ero juga boleh mendapatkan hukum yang setimpal dengan apa yang sudah mereka lakukan. Jadi kita simpulin ada 2 hal. Ya, harapan ibu adalah Rika kembali ke rumah dengan keadaan selamat dan pelaku mendapat hukuman yang sesuai. Kalau begitu ibu, dengan seizin ibu, apakah ibu bersedia untuk saya menjadi pendamping ibu untuk kita bersama-sama menyelesaikan apa yang terjadi pada kita? Iya, kami sebagai keluarga itu sangat bersedia karena memang kami tidak bisa menghubungi Rika sampai saat ini. Jadi kami sangat berharap karena kami keluarga juga merasa terpukul dengan keadaan ini karena kami berpikir Rika akan menjadi penopang ekonomi keluarga, tapi ternyata dia pun di Malaysia tidak aman dan sampai sekarang kami tidak tahu bagaimana kondisi dia. Maka kami satu saja yang penting Rika boleh aman bersama dengan kami di Indonesia, Bu. Ibu, kita akan berjuang bersama. Perjuangan kita imani ada Tuhan yang akan menolong dan membuka semua jalan supaya apa yang kita harapkan itu ada dalam rencana Tuhan. Untuk itu Bu, kita akan bersama-sama bertemu dengan UPTD PPA untuk kita bisa mendapat bantuan supaya ada jalan keluar selanjutnya, ya. Mari Bu. Selamat siang. Ya Pak.
Pak. Perluan apa Bu? Terima kasih Pak, kami sudah bisa diterima di sini. Saya Welmince Pak, bersama dengan ibunya Rika Pak. Ya, kami datang ke sini membawa pergumulan kami Pak. Semoga kedatangan kami berjumpa dengan Bapak adalah orang yang tepat untuk membantu kami. Bapak ini orang tuanya Rika, namanya Ibu Ito. Saat ini anak dari Ibu Ito ini ada di Indonesia dalam keadaan dia sudah ditangkap di Indonesia Pak, dan ditahan oleh pihak keamanan Malaysia karena keberadaan anak kekasih Ibu Ito ini yang namanya Rika ini ternyata keberadaannya di Malaysia ini dokumennya tidak lengkap. Jadi awalnya Pak, Ibu Ito ini, anaknya ini rencananya pengen kerja Pak di Indonesia untuk merubah kehidupan keluarga secara ekonomi. Dia membantu keluarganya Pak, kerja di Malaysia. Ternyata di sana bukan dipekerjakan Pak, tapi ternyata dia adalah menjadi korban perdagangan manusia. Berarti Ibu ini orang tua dari korban. Begitu Pak. Jadi kami datang ke sini mohon pendampingan dari Bapak dan juga masukan langkah-langkah apa yang harus kami lakukan. Yang pertama adalah kerinduannya anak kekasih Rika bisa pulang dengan selamat, dan yang kedua harapan orang tua adalah pelaku bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum. Baik, terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan kepada kami. Langkah pertama yang mungkin akan kami lakukan adalah juga memberikan pendampingan kepada ibu dari korban yang ada di sini. Lalu kemudian kami kebetulan membangun jejaring dengan pihak Malaysia dalam rangka untuk juga memberikan pendampingan terhadap para korban. Jadi mungkin kami akan melakukan kerjasama dengan kedutaan yang di Malaysia yang ada di Indonesia untuk kemudian bisa ikut membantu memberikan pendampingan hanya ibu yang ada di sana. Jadi mungkin itu dua hal yang bisa kami lakukan dalam rangka pendampingan ini. Apakah hal ini perlu juga kami melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian Pak? Ya, saya kira ya itu harus dilakukan. Jadi ibu harus juga melaporkan itu ke pihak. Iya, itu maksud kami Pak, supaya apa yang kami alami ini juga langsung diproses secara hukum. Kira-kira kapan Pak ini Bapak punya waktu untuk mendampingi kami untuk membuat laporan ke kepolisian? Ya, kalau sekarang bisa ya kita lakukan sekarang. Terima kasih Pak. Bercat namanya. Oke. Terima kasih pada siang hari ini kami boleh diterima dengan baik oleh Bapak. Ya. Kami hadir Pak pada siang hari ini. Saya Welmince Pak. Ya, kami hadir bersama dengan Ibu Ito. Ya, kami hadir dengan Ibu Ito untuk melaporkan satu kejadian Pak, bahwa anak Ibu Ito ini saat ini keberadaannya di Malaysia Pak, tapi dalam kondisi yang sangat rumit. Ya, anak Ibu Ito ini yang bernama Rika ini saat ini dalam kondisi ditahan oleh pihak keamanan Malaysia karena kondisi dokumen anak kekasih Rika ini yang tidak lengkap. Kronologinya sudah saya tulis Pak, ada di sini bahwa anak Ibu Rika ini ada di Malaysia rencananya kerja, tapi pada prakteknya dia sampai di sana hanya
menjadi korban dari perdagangan manusia. Baik, coba lihat Bu kronologinya. Ini Pak kronologi. Terima kasih Bu. Terus mungkin yang Ibu persiapkan apa? Bukti-buktinya minimal 2 yang harus dibawa ke sini, baru nanti bisa kita terima laporan itu dan bisa kita tindak lanjuti. Ya, mungkin bisa Ibu persiapkan. Iya, yang bisa saya persiapkan di sini Pak adalah fotokopi kartu keluarga dari Ibu Ito ini, bahwa Rika ini adalah anak dari Ibu Ito. Ini Pak, kartu keluarganya ada. Itu belum cukup untuk bukti Ibu. Iya. Bukti itu adalah yang bisa meyakinkan bahwa itu adalah suatu bukti di depan hukum. Itu baru bisa diterima di kepolisian. Ini saya melengkapinya dengan foto-foto Pak. Saat ini saya sudah minta anak saya Rika untuk foto keberadaan dia di Indonesia seperti apa. Baik, Ini kalau foto fotonya. mungkin bisa itu baru satu. Yang lainnya apalagi sebagai bukti yang bisa meyakinkan hukum dan bisa dibawa ke ranah hukum kasus ini. Iya, di sini ada fotonya juga Pak. Buktinya bahwa kondisi Rika itu dia ada lebam-lebam Pak di mukanya Pak, karena dia mengalami kekerasan dari, sebenarnya mau dibilang suami, karena dia waktu berangkat itu Pak hanya tunangan Pak. Janjinya ini saudara LL ini akan menikahinya, tapi waktu berangkat ke Malaysia itu Pak dalam kondisi hanya tunangan Pak. Baik, kita tampung ya Ibu ya. Kita akan proses dan mungkin beberapa hari ke depan nanti kita balik lagi ke sini untuk kita BAP. Ini hanya menerima berkas-berkas dulu sehingga kita bisa tidak lanjuti. Iya Pak, jika ada sedikit permohonan dari kami Pak, karena kami keluarga memohon pertanggungjawaban dari saudara Nomi yang membawa anak saya ke Malaysia Pak. Jadi harapan saya ada juga dari pihak kepolisian sesuai dengan kronologi kejadian yang sudah kami sampaikan. Ini ada datanya Pak. Ibu Naomi ini siapa, tinggalnya di mana. Kami sudah berusaha menanyakan anak kami bagaimana mereka berdua itu punya hubungan. Di sini sudah saya sampaikan. Ada nomor teleponnya yang bisa dihubungi. Mungkin harapan saya, kami keluarga, saya bersama keluarga dari kepolisian juga menindaki kasus ini dengan memanggil saudara Naomi untuk diperiksa. Iya. Kalau semua bukti-buktinya itu sudah dilengkapi, itu baru bisa ditindaklanjuti sehingga BAP bisa dibuat. Ya, mungkin kita lanjut aja ya, masuk ke BAP ya. Ya. Setahu saya kalau di BAP di kepolisian itu cukup lama Bapak Ibu. Minimal itu 4-6 jam. Cukup sampai. Bapak, bila boleh saya diberikan keterangan dari Bapak namanya siapa dan nomor telepon yang bisa saya hubungi supaya saya sebagai pendamping bisa semaksimal mungkin mendampingi Ibu Rika dalam proses ini, supaya saya juga bisa berkomunikasi dengan Bapak. Saya Kanit Reserse itu Sofifau. Ya. Ya. Saya simpan ya Pak nomor telepon Bapak ini ya Pak. Iya. Sekali lagi terima kasih atas penerimaan dan bantuannya. Sip. Oke, sudah. Oke, satu kondisinya baik. Kok kita ya jam ini sekarang jam berapa? Jadi kami mau tahu dengan nomor laporan yang kami sudah sampaikan, nomor yang sudah Bapak berikan tadi melalui WA. Sekarang kami mohon informasi untuk langkah selanjutnya seperti apa. Baik Ibu, seperti yang kita bicarakan kemarin, laporan-laporan Ibu sudah lengkap, sudah P21. Jadi ini tinggal saya kirim ke
jaksa ke jaksa, nanti jaksa bakal menghubungi Ibu. Jadi kalau saya boleh ingatkan, berarti Bu Dina, kita nanti ke depan kita akan mendapatkan informasi dari Pak Polisi untuk kita boleh Ibu menerima hak-haknya sebagai warga negara dalam kasus yang sedang kita tangani. Nanti saya boleh terus mendampingi ya, nanti bersama dengan saya. Nanti kita akan menunggu informasi dari Bapak, mungkin informasi dari person jaksa yang akan follow up kasus ini. Ya. Kami tunggu beritanya dari Bapak. Oke, siap Ibu. Terima kasih, Pak. Halo Pak, saya Pak. Ya, saya Hakim. Bagian ini Pak, ini sudah ada laporan, sudah PP1, jadi sudah sidang ya Pak ya. Jadi baik, ini nomor korbannya 08. Oke, jadi Bapak nanti bisa menghubungi korban ya Pak. Baik. Oke, ini laporan sementara kita terima dan kita catat. Nah, ini laporan ini akan kita cek dulu nanti seluruh data yang masuk dan termasuk bukti-bukti. Nah, selanjutnya nanti kita juga koordinasi ya. Kalau memang ada kekurangan atau sudah cukup bukti, dan mungkin nanti juga kita akan tetap kita sampaikan informasi kepada pihak korban apa yang mendampingi. Ya, saya kira itu aja dulu ya nanti dicatat di bagian nanti diserahkan nanti tunggu dulu dikasih nanti bukti penerimaan berkas ya. Oke, terima kasih Pak. Memang polisi telah ada nih, luar biasa. Oke. Siap. Oke. Halo Ibu. Ya, halo. Baik, laporannya sudah saya serahkan ke jaksa. Jadi nanti Ibu tinggal menerima WA dari jaksa ya Bu ya. Iya, kalau boleh tahu namanya siapa? Namanya adalah Pak Fajar. Oh, baik. Iya. Ya, siapa? Oke, terima kasih Bu. Oh, maaf, kalau misalnya kami menelpon misalnya dalam beberapa hari ini belum ditelepon, boleh saya menelpon? Bagaimana Ibu? Kalau saya menelpon lebih dulu, boleh? Oh, Pak boleh, Jaksa. Bu. Boleh. Baik, ya. Terima kasih. Nomornya akan saya kirim ya Bu. Iya, terima kasih Pak Daniel. Ya, oke. Bu Lia, jadi nanti saya akan tetap mendampingi Ibu. Ya. Ibu sementara bersama dengan Mama di rumah, mungkin kondisi kesehatan terus dijaga ya. Kemudian nanti kita akan sama-sama untuk follow up kedepannya. Saya akan datang ke rumah, saya sebelumnya juga akan dialog terlebih dahulu langkah-langkah apa yang akan kita lakukan. Kita akan tunggu informasi dari jaksa maupun Pak Polisi. Tetap kuat, semangat. Terima kasih. Oke, udah cukup bukan? Ibu. Udah semua kan? Ya, masih ada waktu ya. Ini kita buat laporan polisi nih. Nah, karena saya lihat tadi rata-rata kelompok kita mendatangi pihak kepolisian dan memberikan tenggang waktu untuk sampai 2 hari 3 hari baru diproses DAP-nya. Artinya laporan itu. Sudah bisa tentu siapa yang dapat kendala di situ, siapa yang kayak korban ini mengadukan ini, tentu di situ kan sudah saatnya untuk membuat laporan. Dan di situ laporannya tadi itu namanya kronologis kejadian. Kronologis kejadian itu kan tentu diambil dulu data-data dari pihak korban. Data-data itu termasuk diambil KTP kan gitu ya. Statusnya seperti itu. Nah, kemudian setelah apa itu sebenarnya belum diproses itu apa memang ada misalnya bukti apanya,
pemanggilan saksi kan itu kan nanti tahap berikutnya. Tapi ada dulu bukti laporan polisi bahwa dia sudah membuat laporan. Kan begitu sebenarnya. Jadi bukan datang ke polisi, udah pulang dulu, nggak ada bukti bawa apa-apa. Jadi harus ada bukti bahwa dia sudah melapor. Masalah besok apa yang perlu dilengkapi, saksi-saksi, siapa saksimu, bukti apa, psikologis, segala macam, kedokteran, itu nanti menyusul. Tapi mestinya harus ada bukti laporan ke polisi dulu. Nah itu setahu saya seperti itu. Ya. Yang katakan lagi dari kelompok 4 itu tidak muncul pasalnya, ya, tidak muncul pasalnya, dan tidak ada diskusi. Jadi kalau yang kenyataannya itu kan yang bikin LP itu bukan UPPA ya, yang bikin itu SPKT, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, itu di depan. Nah, dia kalau kita datang ke polisi, kita bilang kasusnya apa Bu? Ini kasus untuk anak atau kasus yang kekerasan dan perempuan anak lah, intinya kasus-kasus seperti itu atau KDRT, itu silakan dulu ke UPPA untuk dikonseling. Nah, di unit PPA itulah kita dikonseling. Nah, ini itu bukan dengan korban, antara pendamping ya dengan polisi. Kan korbannya kita tenangkan dulu di ruang berbeda, kita berdebat. Ini kasusnya apa sih Bu? Begini. Terus ini berarti kasus ini ya, kita pakai pasal ini ya, itu kita di situ menentukan. Nah, setelah kita udah satu kata dengan unit PPA, sudah oke, kita akan terapkan itu, kita pergilah ke SPKT. Bahwa kita sudah dikonseling gitu ya, itu kita biasanya bawa kertas-kertas gitu ya dari apa sih PPA ini, lalu di sana itu baru dibikin laporan. Kami sama gereja, yang dekat-dekat tadi yang bisa dibilang gampang. Oh, gitu aja. Gimana? Contohnya yang ada gabung aja kami enam gitu. Lokasinya gereja ini menurut kakak dan abang, apa sih yang perlu dikeluarkan? Materi apa yang mungkin sangat urgent untuk perspektif, atau misalnya perspektif itu kita kan berbagi pada gender ya, tapi ada masalah yang belum terrespon, misalnya seksualitas. Nah, apakah kita penting ini bermanfaat, bisa disampaikan di lapangan. Terus karena saya dari konsepsi anak, bukanlah mulai ramah terhadap anak, bukan ramah melakukan pendekatan yang ramah terhadap anak kepada guru, khususnya gereja ya. Gereja harus mulai menerapkan gereja ramah anak, bukan ya, gereja ramah anak. Ini saya kayak informasi aja gitu, karena PGI itu akan mengevaluasi seluruh gereja-gereja anggota yang masih secara 97, karena ini ya, kemarin di Sidakaya, di MPL udah berkomitmen melakukan gereja ramah anak. Sebenarnya gereja ramah anak ini juga bagian dari salah satu cara pencegahan terjadi kekerasan terhadap anak. Gitu ya. Terima kasih. Evaluasi belajar mantap, bagus, keren.